Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yana dengan NIM 200209500019. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai perintah dasar Linux pada mata kuliah Sistem Operasi Jaringan. Pembahasannya yang pertama yaitu pengenalan Linux, yang kedua sejarah Linux, yang ketiga struktur direktori Linux, dan yang keempat perintah dasar Linux. Adapun materi yang pertama, pengenalan Linux. Jadi, Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi-user dan multitasking yang dapat berjalan di berbagai platform, termasuk prosesor Intel 386 maupun yang lebih tinggi. Jadi, Linux ini merupakan sebuah nama sistem operasi berbasis Unix yang didistribusikan kepada publik dan memiliki GNU, General Public License, secara gratis, yang berarti jika Linux dibagikan dengan source kodenya, maka akses ke kode sumber memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sistem operasi ini, yang kemudian dapat digunakan kembali dan didistribusikan secara bebas. Linux ini dapat beroperasi secara baik dengan sistem operasi yang lain termasuk Apple, Microsoft, dan Novell. Nama Linux ini sendiri diambil dari nama penciptanya, yaitu Linus Torvalds. Adapun materi yang kedua, sejarah Linux. Adapun sejarah dari Linux yaitu Linux ini pertama kali diciptakan oleh seorang mahasiswa asal Finlandia yang bernama Linus Benedict Torvalds pada tahun 1991. Dari hasil karyanya inilah dilisensikan secara bebas dan terbuka sehingga siapa saja boleh mengembangkannya. Linux merupakan kernel atau dasar dari sistem operasi yang tugasnya membuat komunikasi atau mediator antara aplikasi dan perangkat keras, yang menyediakan pelayanan sistem seperti pengaturan memori untuk prosesor yang sedang berjalan, pengaturan input-output, dan masih banyak lainnya. Jadi intinya adalah kernel yang merupakan suatu penghubung antara software dan hardware. Jadi Linux ini sebagai penghubung antara software dan hardware. Jadi pada perkembangannya Linux ini selanjutnya yaitu seorang aktivis perangkat lunak pendiri Free Software Foundation, ialah Richard Stallman, yang berniat untuk memadukan proyek sistem operasinya yang bernama GNU ke dalam Linux. Akhirnya pada saat dirilisnya kernel Linux inilah terjadi integrasi antara peralatan atau tools yang terbuat oleh Richard Stallman, yaitu GNU, dengan kernel Linux yang dibuat oleh Linus Torvalds, sehingga menghasilkan sistem operasi yang bernama GNU atau Linux. Jadi itulah sejarah dari Linux. Dan selanjutnya, materi yang ketiga yaitu struktur direktori Linux. Adapun berbagai dari struktur direktori Linux, yaitu yang pertama, bin. Ini berisi file-file binari standar yang dapat digunakan oleh seluruh user, baik user biasa maupun super user. Yang kedua, boot, yang berisi file-file yang digunakan untuk booting Linux termasuk kernel image. Yang ketiga, dev, yaitu berisi file sistem khusus yang merupakan refleksi device hardware yang dikenali dan digunakan sistem. Yang keempat, ATC, yaitu berisi konfigurasi sistem, biasanya hanya boleh diubah oleh super user. Yang kelima yaitu home, yang berisi direktori-direktori yang merupakan direktori home untuk user biasa dan aplikasi tertentu. Keenam, lib, yang berisi file-file library yang digunakan untuk mendukung kerja kernel Linux. Yang ketujuh, min, yaitu direktori khusus yang disediakan untuk mounting atau mengaitkan device disk atau ke dalam bentuk direktori. Yang kedelapan, proc, yaitu berisi file sistem khusus yang menunjukkan data-data kernel ke setiap saat. Yang kesembilan, root, yaitu berisi direktori home
untuk user root atau user khusus dengan privilege yang hampir tak terbatas. Kemudian yang ke-10, sbin. Sbin ini sama seperti directory bin, tetapi hanya super user yang sebaiknya menggunakan binary-binary tersebut. Mengingat fungsi-fungsi binary yang terdapat di directory ini maintain system. Kemudian yang ke-11, term, yang berisi file-file sementara yang dibutuhkan sebuah aplikasi yang sedang berjalan. Dan yang ke-12 yaitu user dan var. User ini berisi library, binary, dokumentasi, dan file lainnya hasil instalasi user. Dan var yang berisi file-file log, mailbox, dan data-data aplikasi. Selanjutnya materi keempat mengenai perintah dasar Linux. Sebelum melakukan perintah dasar Linux, ada pun beberapa aturan yang harus dipatuhi, yaitu case sensitif atau penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Jadi, ketika kita menuliskan perintah, harus memperhatikan apakah perintah tersebut menggunakan huruf kapital atau huruf kecil. Yang kedua, penggunaan tanda baca dan spasi. Jadi, kita harus teliti dalam penggunaan titik, koma, slash, atau backslash. Begitu juga dengan spasi. Karena bila terjadi kesalahan dalam penggunaan tanda baca dan spasi, perintah juga tidak bisa dijalankan. Dan yang ketiga, ejaan kata dari perintah yang digunakan. Jadi berbagai kumpulan perintah akan mempermudah kita untuk menggunakan sistem operasi Linux, seperti memindahkan folder, melihat isi folder, menghapus file, mengganti nama, dan lain sebagainya. Baik, adapun perintah dari dasar Linux. Yang pertama mengenai perintah command directory and file, yaitu VWD, yang merupakan singkatan dari Frameworker Directory, sebagai perintah untuk menampilkan direktori yang sedang aktif. Kemudian CD, yang merupakan singkatan dari Change Directory, sebagai perintah untuk berpindah direktori. Yang ketiga, isal, yang merupakan singkatan dari lixal. Yang ini merupakan perintah untuk menampilkan seluruh isi direktori, bahkan file yang tersembunyi. Dan yang keempat, mkdir, yang merupakan singkatan dari max directory, yaitu perintah untuk membuat direktori baru. Yang kelima, mrdir, yang merupakan singkatan dari remove directory, yaitu sebagai perintah untuk menghapus folder. Yang keenam, touch, yang merupakan perintah untuk membuat file baru. Dan yang ketujuh, rm, yang merupakan singkatan dari remove, yang merupakan perintah untuk menghapus file. Nah, selanjutnya adapun perintah dasar Linux pada command manajemen file, yaitu cp adalah singkatan dari copy, yang merupakan perintah untuk menyalin file. Kemudian yang kedua yaitu mv, yang singkatan dari move adalah perintah untuk digunakan memindahkan file atau direktori ke direktori yang lain. Kemudian terdapat perintah bin, yang digunakan untuk mencari suatu file dalam direktori tertentu. Kita bisa melakukan pencarian berdasarkan nama, ukuran, waktu pembuatan file, dan sebagainya. Yang keempat, terdapat wish, yang menampilkan lokasi perintah dasar yang dicari. Perintah ini juga bisa digunakan untuk mencari file program yang bisa dieksekusi. Selanjutnya, yang kelima, terdapat whereas, yaitu menampilkan lokasi perintah dasar tetapi dengan lokasi file library, source, dan manual juga ditampilkan. Kemudian, terdapat wc, yang sebagai perintah untuk menampilkan jumlah baris, jumlah kata, dan ukuran dari sebuah file. Dan terakhir, sort, yaitu apabila ingin menampilkan sisi teks secara berurut atau ascending. Dasar Linux selanjutnya yaitu Command System Information, yang terdiri dari yang pertama, uname, yang menampilkan informasi pada komputer antara lain mesin komputer,
hostname, nama dan persis sistem operasi dan tipe prosesor. Yang kedua, date, yang digunakan untuk menampilkan waktu dan tanggal sistem. Yang ketiga, cal, yang digunakan untuk menampilkan kalender. Yang keempat, uptime, yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang lama sistem berjalan setelah terakhir reboot. Perintah dasar Linux selanjutnya pada command user, di mana pada Linux terdapat dua tipe user yang sangat penting untuk dipahami. Kedua user ini adalah user biasa dan user root. Pada user root yang merupakan user yang memiliki hak sebagai administrator dan biasa juga disebut super user. User root yang akan mengelola dan mengkonfigurasi komputer. Dan pada user biasa ini, sebagai user yang tidak memiliki hak akses untuk administrator. User ini digunakan untuk melakukan kegiatan kantor dan lain-lain. Terdapat perintah command user yang pertama, U, yang merupakan perintah untuk menampilkan user yang sedang login saat ini. Dan yang kedua, add user atau user rate, yang digunakan untuk membuat user baru. Yang perlu diperhatikan di sini ketika membuat user baru, terlebih dahulu kita login sebagai super root atau root agar perintah bisa berjalan. Selanjutnya, hak akses file Linux. Jadi, setiap file dan folder di Linux punya atribut yang menentukan akses untuk user ataupun grup di sistem tersebut. Terdapat 3 atribut akses pada file dan folder Linux, yaitu yang pertama, owner atau user, yaitu pemilik atau yang membuat file. Yang kedua, group, yaitu user yang berada di grup tertentu. Dan yang ketiga, other atau works, yaitu semua user yang berada di sistem. Adapun hak akses berupa hak akses untuk yang pertama membaca data atau read, yang kedua modifikasi data atau write, dan yang ketiga eksekusi atau menjalankan file atau executable. Jadi, setiap permission diwakili dengan angka dan setiap atribut atau RWX yang mempunyai nilai yang berbeda seperti yang dijabarkan, di mana masing-masing atribut permission ini, yang pertama R memiliki nilai 4 yang dibolehkan untuk membaca file. Yang kedua W atau write yang bernilai 2 yang dibolehkan untuk mengedit file, dan yang ketiga X atau executable bernilai 1 yang dibolehkan untuk mengeksekusi file untuk file binary. Baik, itu saja penjelasan mengenai perintah dasar Linux. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.